Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-menurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Untuk menjaga agar batik tidak punah dari negeri ini, harus diupayakan untuk menularkan atau mewariskan keterampilan batik ini kepada generasi muda masa kini. LKP Arimbi sadar hal itu, sehingga LKP Arimbi berupaya untuk membagikan warisan batik ini kepada generasi muda melalui kursus membatik di Yogyakarta. Melalui program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2022 ini, LKP Arimbi mendidik 20 peserta untuk dibimbing agar menjadi pelaku usaha atau wirausaha dalam bidang batik, khususnya batik khas Yogyakarta. Alat-alat yang sudah disiapkan di LKP Arimbi untuk melaksanakan pendidikan kecakapan wirausaha batik ya di sini sebagai berikut. Ada canting, adapun canting itu bermacam-macam ya, seperti apa yang sudah pernah kami laporkan atau kami sampaikan, yaitu ada canting untuk lowong, canting untuk cecek, kemudian canting untuk tembokan. Nah, di sini sudah sangat-sangat lengkap sekali ya, sudah cukup. Kemudian ember ya, ember kami siapkan di sini alat gunanya untuk membilas ya, membilas itu supaya supaya bersih. Samping ada ember juga di sini ada baskom ya, baskom serta centong untuk adukan. Itu gunanya untuk mengaduk warna atau mencampur warna. Kemudian ada dingklek atau kursi kecil ya, dingklek atau kursi kecil gunanya supaya pembatik itu duduknya itu nyaman, karena sikap duduk itu sangat penting sekali untuk keselamatan dan kesehatan saat bekerja, supaya mereka tidak bongkok dan tidak terlalu capek. Dan di situ ada sandarannya dengan ukuran kaki atau tinggi duduknya itu bisa pas untuk para pembatik ya. Kemudian ada gawangan ya, itu gawangan itu ya untuk menaruh kain supaya nanti di saat membatik kain itu bisa tertata dengan rapi dan bagus ya, itu. Nah, ini ada kompor wajan cantring ya, yang di sini ada malamnya juga sudah disiapkan ya, sehingga kita juga memilih malamnya itu juga malam cukup bagus supaya para peserta pendidikan kecakapan kerja atau PKW itu nanti bisa menggunakan bahan-bahan yang berkualitas ya. Nah, peralatan-peralatan itu cukup bagus, cukup banyak ya. Kemudian yang kita bagikan kepada para peserta pelatihan pertama kali yaitu kita membagikan ATK ya. ATK itu lengkap sekali di situ ya, beserta modul ya. ATK yang kita rapihkan ya, kita masukkan dalam kemasan ya, satu tas itu ya, ATK, kemudian masker dan lain sebagainya itu juga kita siapkan juga ya, kita berikan bahan-bahan yang perlu dibatik ya, itu. Nah, itu sudah kami masukkan dalam satu paket ya, sehingga di saat nanti mulai pembelajaran sudah tidak bingung lagi. Nah, dibagikan pada saat pembukaan pelatihan, bahan-bahan tersebut dibagikan dan mereka juga diberikan celemek ya. Celemek itu supaya tidak kotor ya bajunya ya. Untuk peralatan mendesain di Arimbi juga sudah menggunakan meja khusus, meja kaca untuk mendesain pola-pola atau motif-motif batik ya, motif-motif batik yang akan diwujudkan untuk karya seni batik. Nah, di sini sudah meja khusus yang digunakan untuk para peserta pelatihan, khususnya untuk para peserta pelatihan
batik tulis ya. Kemudian pensil yang digunakan pun menggunakan pensil yang 4B ya, 4B bukan pensil yang 2B karena ini jauh lebih hitam dan ini bisa meninggalkan gambar-gambarnya yang dengan jelas. Sehingga menambah kemudahan para peserta pelatihan untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ini adalah meja-meja gambar ya. Di sini kami mempunyai beberapa meja yang siap bisa melayani untuk para peserta PKW khususnya. Nah, kemudian ini namanya canting, alat ini. Canting itu pun ada bermacam-macam yang digunakan, tergantung kebutuhannya. Untuk membuat canting nomor 1 itu untuk membuat cecek atau isen-isen, di mana di dalam kelowong ini di sini terdapat isen-isen ya, untuk detail motifnya itu menggunakan canting yang nomor 1. Kemudian kelowong ya nomor 2 itu canting kelowong. Ini yang digunakan untuk membuat kelowong ini atau frame-nya ya. Itu. Kemudian yang nomor 3 adalah canting yang paling besar. Di sini gunanya untuk nembok. Nembok itu menutup ya, menutup ruang ini. Ini canting tembokan namanya. Ya tadi wajan ya, wajan ada malamnya. Kemudian ini kompor minyak yang kita gunakan. Ini pelangkan ini gunanya untuk pewarnaan, di mana mewarna itu tidak harus dicelupkan, tapi cukup diusapkan saja. Diusapkan, kain dibentang di sini, kemudian diusapkan, di mana efisiensi baik waktu maupun warna itu sangat-sangat bisa ditekan kegunaannya, sangat-sangat bisa minimalis yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian detail warna pun bisa diraih atau bisa dicapai sesuai dengan harapan. Ini namanya pelangkan. Alhamdulillah ini mempermudah pekerjaan para peserta pelatihan. Ini adalah bak pencelupan yang digunakan untuk mencelup apabila kita harus mencelupkan warna di sini. Nah, apa bedanya bak celup yang permanen dengan bak celup yang portable seperti ini ya? Ini mudah sekali digunakan. Setelah itu dibersihkan. Setelah dibersihkan itu bisa disimpan dengan rapih.